Oke, selamat siang pemirsa channel YouTube Edi Selalu di Hati. Hari ini saya khusus datang di kantor BKPBD Kabupaten Grobogan bertemu dengan Bapak Satmo Saputro. Selamat siang Pak Patmo. Selamat Sehat, siang. Oke. Sehat. Untuk P3K sendiri kan kalau tidak salah tahun ini kan ada rekrutmen ya. 1.200 sekian kan gitu. 1712. Oh, malah 1.712. Iya. Nah, itu ada istilah P1, P2, P3 Pak, itu mungkin bisa dijelaskan. Oke. Untuk guru itu kan ada, khusus guru ada 1270. 1270. Khusus guru yang telah memenuhi passing grade pada seleksi tahun 2021. Ya. Yang lolos saat itu semuanya yang passing grade pada formasi 2021 itu ada 1438. Ya. Nah, dari jumlah formasi itu terinci untuk yang tenaga K2, yang lolos passing grade, terus non SN yang wiata di negeri dan lulus, ada PPG sampai dengan swasta. Ya. Nah, untuk yang tenaga K2 dan wiata di negeri itulah yang itu jumlahnya ada 1275. 1275. Nah, namun yang kita usulkan 1270 karena pada prinsip yang bisa diusulkan adalah yang tersedia formasi, ada lowongan. Ternyata yang 5 itu udah jenuh, dicari mana nggak ada. Dan diangkat sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Jadi sekali lagi untuk yang PPG dan yang swasta belum dapat kami akomodasi untuk formasi tahun 2022 karena kemampuan anggaran. Nah, itulah P1. Ya, coba. Tadi ada yang 5 itu bahasanya tadi apa? Tidak tersedia formasi karena sudah jenuh, formasi sudah jenuh. Oh, formasinya sudah jenuh. Jadi nggak bisa karena pada prinsip seorang dapat diangkat bila tersedia formasi. Ya. Nah, formasi untuk yang 5 jabatan guru sudah jenuh. Jenuh dalam arti sudah mapel, sudah hampir semua sudah penuh semuanya. Jamin sudah nggak ada, rombel sudah nggak ada. Itu nggak bisa. Kalau yang guru kelas pasti istilahnya masih kurang. Itu mapel. Nah, tadi P1. Ya, P1. Kemudian P1. yang P1 dulu Pak. Yang... Ya, P1. P1 itu ada, kan ada P1, P2, P3, P4. Yang P1 ini ada 4 kriteria. P1 ini adalah teman-teman kita yang lolos passing grade pada formasi 2021 kemarin. Ya. Itu ada sampai tadi, ada 1438. Nah, itu ada, siapa masuk sini? Grade-nya ini. Yang pertama adalah tenaga honorer K2. Betul. Yang lolos passing grade. Yang kedua adalah yang wiata di instansi negeri. Lolos passing grade. Yang ketiga adalah PPG, lolos passing grade. Yang keempat adalah swasta, lolos passing grade. Namun tadi Grobogan hanya mampu 2 ini yang baru mampu diangkat. Yang mampu untuk diusulkan formasi dan telah lolos, jadi telah kita buka. Dan sejumlah 1270. Dan sejumlah ini 1270 ini harus masuk lewat SSCN dengan akun yang dimiliki paling lambat tanggal 13 November. 13 November harus apabila lebih tanggal ini kami nggak bertanggung jawab, kami nggak bisa karena semua sistem yang bisa masuk ya hanya yang bersangkutan. Dengan bersangkutan masuk lewat akunnya dulu pada saat mendaftar, maka kan kelihatan dia nanti masuk P1, P2 atau tentunya apabila P1 bisa lanjut, yang P2 hanya diinformasikan aja. Terus untuk itu tadi kan bicara formasi ada 1270. Nah, untuk yang P1 tadi itu apakah formasinya dipastikan di tempat bekerjanya? Formasi tentunya pada saat yang penting asal karena kebutuhan yang ajukan adalah OPD teknis, yaitu Dinas Pendidikan, sudah mengajukan pada kami. Nah, tentunya formasi ini yang ajuan itu kami ajukan ke Menpan. Formasi dari Menpan turun langsung ke Lopus masing-masing. Tentunya apabila tenaga honorer yang ada, kebetulan dia di situ ada, dia melamar langsung masuk ke situ. Namun apabila nggak ada,
sistem nanti yang akan mengatur, bukan kami. Jadi saat ini belum ada ya, untuk penempatan itu belum ada ya? Penempatan sistem nanti, yang bersangkutan akan tahu apabila setelah masuk dari sistem. Oh, sudah registrasi ya? Registrasi, melengkapi data apa yang diminta sesuai dengan SSN itu. Selanjutnya bersangkutan nanti akan masuk lewat akunnya dia sendiri, saya nggak bisa. Oh, sistemnya kamu di sini itu akan lewat sistem ya? Akun nanti yang mengatur, akun. Jadi aku nanti ngatur, oh sini ternyata sudah jenuh, dia akan beralih sistem yang ngatur, bukan kami. Tentunya akan ditempatkan sesuai dengan apa yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dulu. Itu nanti. Kosong itu ya? Iya, dia diajukan, kan kosong banyak. Periodenya juga pesan prioritas. Prioritasnya ada tadi dari 1270 formasi itu mungkin ada satu SD berapa, itu kelihatan semuanya. Jumlahnya gitu, nanti langsung ke lokus. Nanti yang mengatur, mana sistem yang mengatur sudah. Oh, ini jenuh akan sistem mengatur kemana itu. Sudah bukan kita lagi. Karena sistem miliknya adalah milik BKN. Nah, kemudian P1, berarti yang untuk PPG dan di swasta sementara belum ya? Belum, karena tadi belum. Jadi bukan, sekali lagi ini bukan masalah diskriminasi, karena sudah yang banyak tanya, jelas sudah orangnya keberapa tanya ke saya. Itu bukan kita diskriminasi, sekali lagi bahwa kita tentunya pada saat mengusulkan formasi harus tersedia anggaran. Nah, anggaran kita setelah dihitung itu, kemampuan kita adalah itu 1.270. Dan itu kita hitung-hitung baru sudah sampai di negeri kita sudah nggak mampu. Kurang 5 tadi, tak hanya 5. Jadi tentunya yang di PPG dan swasta akan kami usulkan pada periode berikutnya apabila nanti ada usulan kembali. Terus regulasi seperti apa? Kita ikut regulasi pada periode berikutnya, karena regulasi Permenpan terkait dengan pengadaan setiap tahun anggaran akan ada regulasi baru. Kemudian yang P2 Pak? P2 itu adalah tenaga honorer K2 yang tidak lulus. Honorer K2 yang tidak lulus. Kan masih ada yang lulus. Kalau P3 itu adalah teman-teman kita yang piata di instansi negeri. Semua instansi lah P3. Masuk minimal 1 tahun ya, yang kemarin masuk Dapodik itu. Dan kemarin ikut tes dan tidak lulus juga kan gitu. Ya, itu masuk adalah P3. Dan pasti sudah masuk Dapodik pasti. Kemudian secara regulasi Pak Nasib, teman-teman P2 dan P3 itu nanti akan seperti apa? Tentunya tadi sekali lagi ada satu lagi P4. P4 adalah yang PPG. Oh, PPG. Ya, dari data PPG masuk kategori P4. Tentunya ada sama di awal tadi bahwa untuk pengangkatan tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Kalau kebutuhan kita kurang banyak sekali di sekolah-sekolah. Nah, yang kita angkat tadi disampaikan kan, dari yang memenuhi passing grade formasi 2021 saja, kita baru mengangkat itu. Tentunya yang lain juga nanti kita juga berikutnya. Mungkin ada kabupaten lain yang mengangkat pada satu usulan formasi melebihi dari yang passing grade. Nah, melebihi dari yang passing grade otomatis kelebihannya harus melalui seleksi. Yang bisa melamar tadi bisa P2, P3, P4. Nah, khusus Gerobokan baru dalam 2 strip itu kita sudah 1.270, sudah luar biasa banyak. Dan itu juga anggaran yang luar biasa. Mau kita, kalau kita mau diangkat semuanya. Bupati mohon seperti itu. Namun tadi Bupati tentunya kemampuan lagi dengan anggaran kita, kemampuan belanja pegawai kita. Itulah tentunya kesejahteraan kami juga itu yang kami hitung-hitung adalah kira-kira kita mampunya berapa, itu yang kita. Tapi untuk sebagai wacana, apakah tahun depan itu akan ada lagi Pak P3K? Kita usulkan nanti setelah ada tentunya, apabila nanti ini selesainya kapan, kita aja sekarang ini baru guru ya baru mulai. Kesehatan belum. Padahal kita sudah di bulan apa ini? Sudah November. Nah, November. Jadi 1.700 tadi kan 1.270 buat sisanya kesehatan itu ya? Iya, kesehatan dan teknis. Itu belum proses juga ya? Masih nunggu. Sekarang baru itu saya tanyakan ini kan sudah bulan apa, November. Nah, otomatis dalam waktu sebulan saya kira mungkin terselesaikan semuanya. Tentunya setelah ini selesai formasi 2022 selesai, baru nanti ada arahan dari pusat, kita ajukan formasi kembali. Dan jika diadakan kapan, iya kita tunggu. Pada prinsip, pemerintah kan juga ingin menyelesaikan teman-teman semua. Tapi tadi yang penting kerja yang baik dan jujur. Karena tadi ada yang penting tadi ada indikasi juga
masuk ke kami, yaitu tadi wongnya gak tau kerja, ternyata dapat Dapodi. Kami juga tahu dari mana masukan teman-teman juga, teman-teman masukan, tentunya kami ingin seperti Jinan tadi sampaikan, ini swasta jangan tirikan, nah itu kan kami masuk kami juga, bukan menganaktirikan, namun tadi kebijakan tentunya tadi semua kami ada regulasi di atas kami urutkan sesuai kemampuan kami pada prinsip tadi kok saya lagi kabeh diangkat kabeh aku seneng bar jadi gaweane ini masalahnya duitnya rano kuci duitnya ujian kabeh mari ujian nono. Oke Pak Fatmo, terima kasih. Berarti kan untuk teman-teman P2 dan P3 kembalinya harus bersabar ya Pak, bersabar. Berdoa saja PAD Gerobokan meningkat sehingga itu loh lebih baik. Itu doa yang logis itu malah. Doa logis ya, PAD-nya meningkat karena yang bayar kan kembalikan ke pemerintah daerah pembayarannya. Iya, bukan pusat. Kalau bayar pusat itu yang bayar tuh ya adalah kita. Kita seperti kembalikan pada daerah. Karena pusat mengangkat KB, daerah nggak mau bayar duit sopo. Belanja pegawai kita sudah tinggi masalahnya. Siap. Mungkin itu sementara Pak Fatmo, terima kasih waktunya untuk pencerahan teman-teman P3K. Semoga bermanfaat. Pantau terus channel kami. Terima kasih sudah komen, like, dan subscribe. Saya tutup. Terima kasih. Dadah.